Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang anak pulang dari bermain dengan teman-teman. Lalu tahu-tahu anak itu mengeluarkan beberapa kata-kata di hadapan orang tua. Bahkan sepertinya kata-kata itu diucapkan untuk orang tuanya. Kata-kata itu kata-kata yang tidak layak, tidak pantas. Orang tuanya kaget. Mengapa kok bisa bilang anjing, babi lu? Ada juga yang bilang wasu, gitu. Orang tuanya bingung. Mengapa? Karena di dalam keluarganya tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Dalam percakapan, perbincangan, berhadapan seorang dengan yang lainnya. Jadi orang tuanya bingung, dari mana dia belajar? Dari mana ia memperoleh kosakata itu? Dari mana dia melafalkan kata-kata itu dengan intonasi yang demikian? Wah, membuat orang tuanya bingung dan sungguh-sungguh bingung. Apa kira-kira yang harus dilakukannya? Akhirnya orang tua punya ide. Setiap hari sebelum tidur ketika mereka ada bersama-sama, orang tuanya bercerita. Bersumber dari kitab Injil tentang kisah kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Terus setiap hari dan tidak pernah lupa orang tuanya itu mengutip perkataan Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Kata-kata itu ditanamkan. Dan juga orang tuanya tidak pernah lupa menolong anak-anaknya untuk menghafalkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Sebab dia teringat sabda Allah melalui pemazmur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119:11. Dari ungkapan pemazmur ini kemudian orang tua ini menjadi tahu, kalau demikian saya akan berusaha sebanyak mungkin memasukkan kata-kata firman Tuhan di dalam pikiran hati dan mengusahakan bagaimana anak-anak saya melafalkan firman Tuhan itu, melafalkan kata-kata yang bermakna, kata-kata yang berarti, kata-kata yang positif, yang memberikan motivasi, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang halus, kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati, kalimat-kalimat dan ungkapan yang penuh dengan kasih. Dia tanamkan setiap hari. Sebab apa? Sebab dia yakin kalau kataan Kristus berdiam di dalam pikiran hati anaknya, maka perkataan Kristus yang akan mengontrol hidup anaknya. Orang tua ingin supaya kata-kata dari anaknya, kalimat dari anaknya, waktu berdialog dengan orang tua, berdialog dengan temannya, dialog dalam pergaulan, tidak akan lagi mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang hambar, kata-kata yang menimbulkan emosi dan kemarahan dari orang lain. Orang tua ini hidup dalam satu kebudayaan yang mengatakan bahwa ajining diri ono ing lati. Jadi harga diri seseorang, nilai diri seseorang ada dalam perkataan. Apalagi sebagai orang percaya, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 dikatakan supaya kita di antara sesama dan juga di antara orang-orang percaya menjadi teladan dalam perkataan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memperbanyak kosakata, perbendaharaan kata di dalam pikiran hati kita yang bersumber dari perkataan Tuhan Yesus Kristus, yang bersumber dari firman Allah. Perkataan-perkataan yang manis, sedap didengar, dan yang membangun, yang mendatangkan motivasi, semangat, dan juga memberikan arah kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena tugas kita jelas, supaya kita menjadi teladan dalam perkataan kita, dan supaya dengan perkataan kita orang lain menjadi berkat. Dengan perkataan kita
kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengelola, mengontrol perkataan, dan juga selamat mengisi pikiran hati dengan perbendaharaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang mengendalikan pikiran hati dan perkataanmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.